Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahda. Salatan wa salaman li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anta ja'al al-Qur'an al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Salatan wa salaman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masalah muslimin rahimahumullah, salah satu ciri khas manusia yang punya akal, entah dia dari manapun, dalam posisi apapun, dan dalam kualitas akal seberapapun, pasti dia tidak ingin rugi. Pedagang pasti tidak mau rugi, bahkan untung pun tidak mau sedikit, apalagi rugi. Dan begitu masalah Allah. Orang tua juga tidak ingin rugi, dalam arti anak-anaknya sengsara, tidak mendapatkan kebahagiaan hidup, tidak. Orang-orang yang belajar atau pelajar juga nggak mau rugi, ketinggalan pelajarannya. Apalagi politisi, ya, politisi yang orientasinya bisnis dan nggak mau rugi dengan modal yang sudah keluar. Nah, satu hal yang ditanyakan kepada kita, khususnya sebagai seorang mukmin, maukah kita rugi? Apalagi orang mukmin nggak mau rugi. Dalam hal apa? Rugi tidak mendapat manfaat Al-Quran. Wah, ini bahaya ini. Sudahkah kaum muslim menyadarinya? Berhitung-hitung apakah dia sudah mendapatkan manfaat Al-Quran? Sebagaimana pedagang mendapat manfaat dengan keuntungannya, para pelajar dengan ilmunya, para politisi dengan ya semua hasil-hasilnya, apalagi penguasa yang serakah, jangan sampai tidak dapat tambahan-tambahan meskipun dari hasil korupsi, ya, karena menurut mereka keuntungannya adalah menambah aset, ya kan begitu. Nah, apakah sebagai mukmin kita selalu mengevaluasi apakah aku sudah mendapatkan manfaat banyak dari Al-Quran? Sementara kita rajin membaca, kita rajin menghafalnya, kita rajin mentadabburnya, bahkan mengamalkannya, bahkan lagi mendakwahkannya. Ini kita bahas pada hari ini. Apakah kita terhalang dari manfaat Al-Quran? Nah, masalah muslimin rahimahumullah, tema ini membuat kita terpacu dan terpicu untuk semakin mempertinggi kualitas interaksi kita yang benar dengan Al-Quran. Dan yang paling penting adalah, yang paling penting dan pertama, bahkan utama adalah sejauh mana kita mendudukkan Al-Quran dalam hati kita, atau dalam keyakinan dan pandangan kita mendudukkan Al-Quran itu setinggi apa, atau tidak punya tinggi. Na'udzubillah, jangan sampai. Dengan kata lain,
sejauh mana kita menghargai nilai Al-Quran. Nah ini pertama dan utama ya Mas Maria, karena ketika kita menghargai sesuatu, menghargai ya, kita menganggap dia bernilai entah sakral, bernilai bisnis yang tinggi, ya, bernilai manfaat yang banyak, maka kita tertarik untuk mendapatkannya. Kan begitu Mas kalian, kita tertarik untuk meraihnya. Tapi kalau kita menganggap suatu barang tidak ada nilainya, tidak akan kita toleh, tidak akan kita dekati. Apalagi untuk mendapatkannya, buat apa? Nggak ada manfaat. Apalagi barangnya berbahaya, kita jauhi. Astagfirullahaladzim. Apakah Al-Quran berbahaya? Sehingga proses-proses dekat dengan Al-Quran dijauhi. Ini pertanyaan penting. Apakah Al-Quran ini berbahaya sehingga enggan mendengarkannya, sehingga enggan mendalaminya? Astagfirullahaladzim. Ini pertama ya. Sejauh mana kita menilai mendudukan Al-Quran dalam keyakinan kita masalah muslim. Itu yang akan menjadi jawaban apakah kita terhalang dari manfaat Al-Quran atau tidak. Di situ jawaban utamanya di masalah ini. Ya Rahman. Kata orang beriman, tidak. Al-Quran itu kalam Allah. Ya, benar. Kalau Allah gimana kita menghargainya? Tinggi sekali. Kalam Allah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di sini kita harus kembali kepada inti tentang Al-Quran. Dia adalah kalam Allah. Terus didengungkan Mas sekalian, Al-Quran kalam Allah, bukan bisikan hatimu atau info dari otakmu yang jenius, atau info dari orang yang paling jenius di dunia. Nggak ada artinya dibanding dengan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita bahas bagaimana Allah sendiri menerangkan tentang firman-Nya. Karena kita kan terkait dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kaitannya. Kalau iman kita kuat kepada Allah, insya Allah kuat juga mengiman kita kepada Al-Quran. Karena kita tidak pernah bisa Allah dengan kalamnya, dengan firman-Nya. Berbanding jadi satu paket gitu di masalahnya. Misalnya, mari kita letakkan hati kita untuk mendudukan Al-Quran seproporsional mungkin, setinggi-tingginya. Sudah Az-Zukhruf ayat 4 misalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innahu fi ummil kitab ladaina la'aliyyun hakim. Agar lebih berkesan kalau kita baca ayat ini, kita ulang dia, kita niatkan dia, agar kita sedang memasukkan nilainya dalam hati kita. Sesuatu yang berulang-ulang itu lebih bermanfaat, ya, apalagi rutin ulang-ulangnya, ya kan? Rutin olahraga, mantap. Rutin makan, mantap, ya kan? Rutin mandi, ganteng. Rutin mendengarkan ayat ini, subhanallah. Jadi kalau kita pas pada ayat yang menyentuh hati kita, kita ulang bacanya. Itu akan lebih mengena di hati kita. Wa innahu fi ummil kitab ladaina la'aliyyun hakim. Jadi kita mendudukan Quran sebagaimana Allah menilainya sendiri. Allah ya, bukan manusia. Dan sungguh
fi innahu sungguh Al-Quran itu fi ummil kitab, dalam induk Al-Kitab, fi lauhil mahfuz, ladainya, kata Allah ya, di sisi kami. Jadi Al-Quran itu dalam penilaian Allah, di sisi Allah, la, benar-benar aliyun, maha tinggi, hakim, dan maha bijak. Aliyun hakim. Jadi Allah menyematkan asma'nya Aliyun Hakimun, karena kita tidak memisah antara firman Allah dengan Allah. Ingat, jangan dipisah. Makanya Allah menyatakan itu. Jadi dalam pandangan Allah bukan manusia. Quran itu Aliyun Hakim, tinggi nilainya dan banyak hikmahnya. Hakim mengandung banyak hikmah. Masya Allah. Rasakan jemaah sekalian, dalam pandangan Allah saja Al-Quran itu tinggi dan banyak hikmahnya. Jangan sampai kita tak percaya, jangan sampai luput dari hati kita, jangan sampai bergeser dari keyakinan kita. Setiap kita ingat Al-Quran, Aliyun Hakim, aku akan tinggi bersamanya, aku akan semakin memiliki banyak hikmah bersamanya. Kalau tidak bersamanya tidak mungkin. Wah, beda orang yang dekat akrab dengan Al-Quran dengan orang yang jauh dari Al-Quran. Beda. Qatadah mengatakan Al-Quran itu memiliki kedudukan yang agung, mulia, dan utama. Dalam tafsir Ibnu Katsir, kedudukan Quran yang kita sudah hafal Al-Fatihahnya, Al-Ikhlasnya, namanya, bahkan ada yang hafal semuanya. Subhanallah. Dia menyatu dalam diri kita, ya, menyatu dalam nafas hati kita. Kita harus merasakan keagungan, ketinggian Al-Quran. Berarti Quran itu punya kekuatan untuk memotivasi kita untuk selalu bisa dekat dengan Allah, yang Allah Maha Agung, Maha Tinggi, dan Maha Bijak. Masya Allah, masalah muslimin, ya. Jadi kalau kita meyakini keagungan dan ketinggian Quran, kita akan selalu menghargainya dan menghormatinya, dan kita selalu ingin mendapat sesuatu darinya. Berbicara mendapat, itu masalahnya. Kalau bahasa lain, efeknya ada, kan gitu masalah sini. Kita ini, maaf ya, yang sudah sepuh-sepuh kadang-kadang, aduh kalau kita lama duduk, aduh pinggang saya tak kuat, nah, gitu kan, ada begitu. Lesnya ada kuat, kayak kursi, monggo, artinya begitu. Jadi sekedar kita apa ya, nempelkan, maaf ya, pantat di lantai itu ada masalah gitu, ada efeknya, efeknya ada efeknya buat kita. Ada duduk dengan bersila dengan selonjor, beda bagi yang sudah karena ada sesuatu di tubuhnya itu terasa beda dengan sekali, ya. Itu lantai gitu. Bagaimana orang manusia dekat dengan Al-Quran dan jauh, beda terus sekalian, beda jauh terus sekalian. Sekarang ini dingin ya. Apa efeknya dingin? Mulai mandinya agak malas, agak siang, atau dicampur air hangat. Itu beda sama sekali, itu dingin dengan tidak dingin itu beda.
Dengan Quran ada dengan tidak ada Quran dalam keimanan beda. Dengan kita mesra dengan Al-Quran atau ogah dengan Al-Quran beda efeknya. Kan begitu mas ini? Ya, mana? Itu di surah apa tadi? Az-Zukhruf. Intinya adalah kita harus mengagungkan Al-Quran, begitu tinggi kedudukannya. Nah berikutnya, jadi ini perkara pertama dan utama yang menjadi evaluasi kita sejauh mana pengaruh Al-Quran dalam diri kita tergantung kepada apa tadi? Penghargaan kita, keimanan kita, keyakinan tentang kedudukan Al-Quran. Berikutnya surah Al-Waqiah ayat 75-78. أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون فلا أقسم بمواقع النجوم. Aku bersumpah dengan tempat peredaran bintang-bintang. Innahu laqasamun law ta'lamun 'azim. Itu sumpah itu adalah sumpah yang agung kalau kamu tahu. Kalau kamu berilmu. Sekarang kita pelajari. Ini sumpah yang agung ketika Allah mengatakan fala uqsim bi mawaqi'in nujum. Aku bersumpah demi tempat beredarnya bintang-bintang. Ini mas kalian, kalau kita baca Quran, Allah bersumpah dengan makhluknya, ya kan? Seperti wal asri, demi waktu, wadduha, demi waktu duha, wal laili, demi waktu malam. Kita diminta untuk merenungkan, mempelajari tentang malam, duha, waktu, dan intinya penting. Apa jadinya kalau ada malam, siang tok, wah bahaya ini, kan begitu kan? Bahaya gitu kan? Itu sederhana. Apa jadinya kalau malam terus? Kalau asri demi waktu, kalau nggak ada waktu gimana? Mati kita. Pentingnya waktu kan? Punya waktu kan? Ada, alhamdulillah punya waktu kan? Alhamdulillah punya waktu gitu ini sekarang. Alhamdulillah pentingnya waktu. Nah sekarang aku nyebut tentang peredaran bintang-bintang. Pentingnya bintang itu berotasi dan berevolusi pada garis edarnya. Wah kalau bintang ini acak-acak beredarnya, ya tabrak kiamat. Dan renungkan kekuatan dahsyat setinggi dan sehebat apa yang bisa mengatur bintang-bintang yang jumlahnya sebanyak pasir di lautan ini. Dalam raya ini semuanya teratur tanpa tabrakan satupun, kecuali ada izin Allah. Coba bayangkan juga jumlahnya seperti pasir di lautan kan? Subhanallah, rasakan artinya begitu kita merasakannya karena Allah menyebutnya ketika bersumpah. Penting juga sekalian belajar. Kalau dulu saya IPBA, ilmu pendidikan dunia antariksa, zaman saya dulu main ya. Saya tamat SMA IPA 85 waktu itu ya. Ada yang seangkatan 8 IPA 86 SMA IPA waktu itu ya setelahnya IPBA. Masya Allah. Nah, kita merenung sebentar ya, mas kalian. Menurut ilmuwan, coba kita buktikan. Kalau kita menengadah ke langit di malam gelap yang pas bisa kita lihat bintang-bintang yang bersinar, itu ada 7 bintang yang paling bersinar, nggak pakai kedip, gitu ya mas kalian. Itu kan lebih dekat. Gimana yang nggak kelihatan, Masya Allah. Nah, di antara tuh bintang ini namanya Betelgeuse.
Coba dikoreksi ya, Betelgeuse. Ingin tahu besarnya bintang yang kelihatan dan berkedip itu? Yang kecil, lebih kecil dari matahari, besarnya kalau kita lihat ya. Lihat besarnya. Kalau dibandingkan, sebentar dulu biar terasa. Bandingkan dulu bumi kita yang kita pijak dan isinya sekian triliun manusia ini dengan matahari. Ini bumi, ini matahari. Kita zoom kecil, diperkecil, kecil. Saat titik tertentu bumi nggak terlihat, matahari masih sebesar bola. Subhanallah. Kelihatan kecil bu matahari, terus nyala. Kekuatan apa itu yang Allah berikan pada matahari? Sekian juta tahun menyala, besar lagi barangnya. Subhanallah. Matahari bagaimana yang lain? Nah, bandingkan sekarang matahari dengan Betelgeuse yang lebih kecil kelihatannya dari matahari. Matahari Betelgeuse di zoom kecil ya, kecil. Ketika titik tertentu matahari nggak terlihat, Betelgeuse masih sebesar bola. Subhanallah. Gimana luasnya alam raya ini yang dihuni oleh bintang-bintang seperti itu besarnya dan sebanyak pasir di lautan. Subhanallah. Dan kata Allah, itulah luasnya surga. Arduha samawati wal ardh. Luas surga itu seluas langit dan bumi. Bumi kita bayangkan luasnya, tapi seluas langit. Alam ini subhanallah. Mau ke bintang Betelgeuse silakan. 1 tahun perjalanan baru sampai. Gimana kita bisa hidup 1 tahun perjalanan ya? Kita manusia nggak ada yang ngelakuin. Tetapi kekuatannya cahaya. Kekuatan cahaya, kecepatan cahaya 1 tahun perjalanan baru sampai Betelgeuse yang kelihatan itu. Subhanallah. Sampai Allah menekankan ayat sebelumnya ini dengan berikutnya. Sungguh loh, sumpahku itu agung kalau kamu tahu. Artinya seperti sekarang kita renungkan, ini sumpah yang agung sekali. Kan begitu mas sekalian. Nah, begitu agungnya kita merasakan keagungan Allah melalui alam raya ini yang beredar dengan teratur. Padahal begitu banyaknya dan besarnya, tetapi Allah bukan menghantarkan itu saja, tapi menghantarkan ayat berikutnya. Setelah Allah sumpah, Allah ingin menunjukkan bahwa ayat berikutnya lebih penting dari sumpah tadi yang awal. Tuh, apa? Ini dia. Innahu laqur'anun karim. Sungguh Quran itu benar-benar bacaan yang mulia. Kemuliaan kita setelah merenungkan tentang Betelgeuse, nanti kita mengagungkan Allah, lebih penting lagi Al-Quran. Bahkan alam raya ini semuanya, kan termasuk bintang-bintang semuanya beredar, penting sekali. Tapi lebih penting lagi, innahu laqur'anun karim. Lebih penting Al-Quran daripada itu semuanya. Perasaan ini sekalian. Nilai Al-Quran dalam pandangan Allah. Allah menuntun kita untuk memandangnya seperti itu. Kalau jawaban utamanya, kok bisa Pak Ustaz? Quran itu lebih daripada seluruh alam raya ini. Ya, kenapa? Kalau kita ikut Al-Quran, kita mendapat sesuatu yang lebih penting dari alam raya ini. Apa itu? Surga. Itu pentingnya Al-Quran. Tanpa Al-Quran nggak bisa kita kejar sesuatu yang lebih besar, lebih nilai, lebih nikmat daripada dunia dan seluruh alam raya ini. Bahkan surga itu mala ainun ra'at, tidak pernah terlihat mata di alam raya ini. Nggak ada. Walau itu misalnya nggak pernah terdengar keindahan suaranya di alam raya ini.
wala khatara 'alal qalb, bahkan tidak bisa dibayangkan oleh hati manusia. Padahal kita bayangkan dengan serius, kita nggak pernah lihat langsung, sudah kedipannya saja, tapi kita bisa membayangkannya. Tapi kalau jannah nggak bisa dibayangkan. Itulah hasilnya kalau kita bersama Al-Quran. Semangatnya Ahlul Quran. Rasakan keagungan Al-Quran. Beruntunglah yang rutin tahlil Al-Quran. Beruntung sekali. Itu cara kita untuk dekat dengan Al-Quran. Ini kita rasakan ya, ayat-ayat yang mendudukkan Al-Quran dalam pandangan Allah. Allah saja punya pandangan seperti itu, kita nggak ngikuti. Lalu iman ditanya sama Allah, beriman tak kepada Allah, itu ya. Juga di surah Qaf ayat 1, ya kita singkat ya. Qaf wal Qur'anil Majid. Begitu. Quran itu majid, mulia. Mulia di sini adalah bermakna kemuliaan yang tidak terbatas. Kemuliaan tidak terbatas. Kalau kita memuliakan si A, mungkin sebenarnya kita memuliakan, ada batasannya. Kita muliakan si C, mungkin si D lebih mulia lagi, ada batasnya gitu. Tapi kemuliaan Al-Quran tidak ada batasnya. Bahkan kemuliaan ini melimpahkan keberkahan, majid, begitu maknanya. Dan semua yang ada dengan dalam Al-Quran itu kehormatan yang penuh dengan berkah. Maka siapa yang dekat dengan Al-Quran, dia terhormat dan mendapat banyak keberkahan. Sama juga di surah Shad, wal Qur'ani dzikr. Quran itu memiliki peringatan, ya. Itu Ibnu Abbas mengatakan zikr di sini memang artinya peringatan. Tapi maknanya apa? Yaitu peringatan bagi kamu yang semuanya soal hukum. Peringatan yang membuat kamu semakin mulia. Kan diingatkan, biar kamu mulia. Jangan seperti binatang, kan begitu. Semua ayat itu mengingatkan binatang yang tidak punya harga diri. Ya Allah ya Rabbi. Jadi semua peringatan Quran memuliakan kita semua. Hatta satu huruf Shad. 10 kebaikan ya. Ya, 10 kebaikan. Alif Lam Mim. 30 kebaikan. Itu memuliakan kita di masalahnya. Subhanallah. Allahu Akbar. Kita baca lagi sebagai penutup ya. Kalau kita temukan dalam Al-Quran berbagai kisah, tolong jangan sekedar kisah Nabi, jangan. Kisah ini Allah mengisahkannya. Ingat loh ya, bukan para ahli sejarah. Allah mengatakan di surah Yusuf misalnya ayat 3. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an. Ya Allah, kamilah yang mengkisahkannya kepada Muhammad ahsanal qasas, kisah-kisah terbaik. Karena Al-Quran mulia, agung, dia terbaik. Hatta cerita-cerita Nabi, cerita masa lalu itu penting untuk ditadaburi. Kisah-kisah terbaik, ya begitu ya mas kalian. Jadi nggak ada bagian Al-Quran yang kita benci, nggak boleh. Atau maaf, kita baca merasa berat, aneh, nggak boleh. Dia membuat kita ringan, gembira, senang. Kenapa? Agung, mulia, penuh keberkahan, memuliakan kamu, penuh banyak keuntungan, banyak hikmah. Harus begitu ya mas sekalian. Sehingga kita semakin menikmati Al-Quran.
Nah, jadi jemaah sekalian, kenapa kita terhalang dari manfaat Al-Quran? Itu jawabannya. Tergantung dari mana kita mendudukan Al-Quran dalam keyakinan, dalam pandangan kita semua. Mudah-mudahan kita selalu tambah bahagia, tambah mulia, keberkahan hidup tanpa batas, dan itu hanya bersama Al-Quran. Ahlul Quran, Ahlullah. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.